Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Indonesia Digital Merdeka yang sekaligus panitia ini tentunya Pak Arizal Firmansyah Mas ini. Jadi kalau di Kementerian Mas Menteri ini kan direkturnya Yayasan Digital Merdeka ini Mas Arizal yang sangat semangat. Tepuk tangan untuk Mas Arizal. Yang saya hormati Pak Ses, Kepala SDN 3 Srigonco, tapi terkenal Srigonco karena punya balai kambang. Tepuk tangan untuk Pak Ses. Srigonco 3 itu dengan kepanjen itu justru lebih maju sana Pak, karena dekat dengan Australia sana. Jadi dekat dengan negara asing yang luar biasa, dan itu paling dekat dengan Australia dibandingkan kepanjen ya. Jadi terus semangat Pak Sas. Tentunya letak, tempat dan kondisi situasi itu tidak mempengaruhi keberhasilan orang. Yang penting ada kemauan, kerja keras, kemudian perjuangan dan doa. Jadi ada kemauan kerja keras itu, terus perjuangan dan doa, semuanya bisa diraih. Yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta, mungkin dari para pendidik, tenaga kependidikan dan dari pihak ketiga, mungkin dari perusahaan ya, dunia usaha yang tentunya ini saya berterima kasih panjenengan tentunya akan turut serta bagaimana mengawal perkembangan teknologi informasi ini yang begitu cepat dan pesat, yang tentunya ini perlu ada sinergitas stakeholder yang terkait serta Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di siang menjelang sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dapat hadir bersama-sama di tempat ini yang di luar mengikuti ini diskusi dan pelatihan tentang teknologi informasi yang tentunya juga bersilaturahmi, bertatap muka, berinteraksi, berkomunikasi, berkoordinasi, yang mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan ada manfaat yang bisa didapatkan dengan pertemuan pada siang menjelang hingga sore nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Digital Indonesia Merdeka yang tentunya ini bagian dari peran serta di dalam turut mengawal perkembangan dunia teknologi informasi atau IT yang tentunya mau tidak mau ini menjadi kebutuhan kita. Jadi bukan kita perlu atau kita apa, tapi sudah menjadi kebutuhan. Kalau kebutuhan itu tidak bisa lepas, mau tidak mau juga harus mau. Oleh karena itu tentunya dengan perkembangan yang pesat, yang cepat, yang tentunya ini memerlukan komitmen, memerlukan perjuangan, memerlukan kemauan dari para Bapak Ibu stakeholder yang ada untuk bagaimana mengembangkan teknologi informasi ini yang tentunya sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Saya menyampaikan apresiasi juga kepada SDN 3 Srigonco, Pak Sas. Sas itu selalu aktif dan sukses.
kalau itu menjadi sukses harus aktif Bang, harus aktif itu mau belajar, mau berkoordinasi dan sebagainya, pokoknya aktif itu akan menghasilkan sebuah sesuatu yang tentunya kita akan mendapatkan sesuatu. Dan justru di pinggiran Malang ini membanggakan sekali Bapak Ibu para peserta baik dari dunia usaha. Ini ada saudara kita yang di Kampung Songo, Kedung Salam, Donomulyo. Ada yang dari Donomulyo. Ini ada kampung yang notabene cukup di dalam, tapi mampu memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kepentingan bisnis Pak. Jadi dengan online, jual beli online yang insya Allah yang namanya Mas Fendi mungkin ada yang kenal ya, Mas Fendi Effendi itu dulu pernah kerja di luar negeri, tapi karena cinta dengan tanah air akhirnya dia mengembangkan, dan satu kampung itu sudah mampu berjualan online Pak, memanfaatkan IT, padahal kampung di Dualam di Kedung Salam itu tepi jalan ya, itu masih masuk lagi, jalannya juga masih mungkin pasas biasa lah, yaitu itu di sana andalan dari Kabupaten Malang. Kemarin kami minta testimoni, dia memang berupaya bahwa memanfaatkan, menangkap peluang. Kehidupan itu penuh ketidakpastian, dalam arti peluang itu kan teruslah. Siapa yang bisa memanage ketidakpastian itu pemenang. Jadi terus berusaha menangkap peluang itu akan menjadi pemenang. Pemenang itulah Mas Fendi salah satu contoh. Kemudian SD N3 Segojo ini tentunya nanti bisa menular bisa menjadi virus yang menular semangatnya, kreatifnya, kemudian kemauannya untuk memanfaatkan IT yang notabene menjadi kebutuhan. Generasi yang unggul, generasi yang dibutuhkan ke depan ini adalah generasi yang memiliki keunggulan IT juga, karena ini menjadi sebuah komitmen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejak 2020 kan ada COVID kan, ada 2020 Maret ya, Maret itu terjadi COVID itu dampaknya luar biasa ke ekonomi, ke kesehatan. Yang jelaskan banyak saudara-saudara kita yang kena COVID akhirnya berpulang ke rahmatullah dulu, dipanggil dulu. Kemudian ekonomi, bagaimana dampak ekonominya luar biasa. Kemarin akhirnya timbul yang namanya BLT itu bantuan langsung tumpes, dia langsung habis, dikasihkan langsung habis. Jadi BLT, bantuan langsung tunai itu katanya bantuan langsung tumpes langsung habis. Itu kami lama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, saya lama di Camat, sehingga kalau pojok-pojok insya Allah Kabupaten Malang ini relatif paham. Kami berputar-putar, dan sebelum di Dinas Pendidikan saya di Asisten 1 dan tentunya mengkoordinasikan beberapa bidang, termasuk di dalamnya juga di pemerintahan, di pendidikan, budaya, kesehatan dan sebagainya. Dan ini sekali lagi pinggiran-pinggiran justru membanggakan, semangatnya tinggi Pak. Karena biasa sulit, kalau orang itu biasa sulit akan teruji. Kalau biasa sulit, kalau biasa mudah itu ada kesulitan sedikit sudah mengeluh, tidak tangguh. Jadi salamnya nggak salam tangguh, jadi salam mengeluh. Nah ini untuk meraih, untuk bisa memahami tentunya tentang teknologi informasi, karena melalui diskusi dan pelatihan ini tentunya nanti tadi disampaikan pemahaman mendasar tentang bagaimana perangkat teknologi informasi itu bukan hanya sekedar mengoperasionalkan ya, tetapi mampu mungkin dandani atau ngecek and recheck dan sebagainya. Itu dibutuhkan, sehingga jangan sampai begitu beli karena uangnya banyak, begitu rusak sedikit dibuang gitu. bahasa Korea bukan, tetapi mampu maintenance dari pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu butuh ilmu. Ilmu kita kalau tidak terpaksa tidak di tempat servis yang mungkin membutuhkan biaya. Tetapi kalau kita mampu dilatih, mampu kemudian memperbaiki sendiri, cek dan dicek, ini akan lebih baik.
tetapi jangan sampai belum ada latihan dicek tambah rusak nanti. Rusaknya awalnya sedikit tapi karena kemampuannya itu belum tahu, dicek semua, dicopoti semua, akhirnya tambah nggak jadi baik. Nah, oleh karena itu perlu ilmu. Jadi ilmu itu memang untuk memudahkan. Dengan ilmu hidup itu jadi mudah. Termasuk teknologi informasi, panjenengan kalau ilmunya nanti lengkap, bagaimana mengoperasionalnya, mengoperasionalkan ya, bagaimana cek and recheck tentang perangkat dan sebagainya, ini akan memberi kemudahan panjenengan. Tidak, jangan sampai ada kerusakan sedikit sudah bingung, sudah macet dan sebagainya. Nah, ini saya sekali lagi mengapresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Arizal Keporangan. Ini spontan saja karena dari saya ini kenal saya cukup lama. Dulu saya Camat Panjen ini 5 tahun. Jadi saya di Panjen 5 tahun dulu. Dengan Mas Arizal ini masih ganteng, sekarang pun tetap ganteng. Tapi visioner karena kemauannya. Oleh karena itu kita manfaatkan tentunya kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, maksimal, sehingga apa yang digagas, apa yang akan dilaksanakan oleh Mas Arizal ini dengan Pak Sas, dengan panjenengan semuanya ini akan bisa memberikan manfaat. Tentunya saya sebagai pengampu di dunia pendidikan nanti akan bersinergi Pak, berkolaborasi, bekerja sama dengan panjenengan. Tahun ini untuk jajaran SD itu yang mendapatkan bantuan DAK PIK itu hanya 40. Sirgojo nggak ada Pak ya? Belum. Jadi mungkin Pak Sas lupa doanya waktu usulan itu. Jadi 40 itu ditulis-tulis kok nggak ada doa yang nyantol dari Pak Sas, sehingga nggak muncul SD 3. Saya berdoa nanti kami upayakan Pak, kami upayakan di tahun yang akan datang. Tahun ini ada 40 SD negeri yang mendapatkan bantuan TIK. Dari pusat nanti tentunya Pak Sas nanti daftar nomor 1 Pak, karena sudah jajar dengan kepala dinas. Sudah ada kemauan, sudah Bapak Bupati itu beliaunya sangat menghargai tentang usaha jeripayah dari warga masyarakatnya. Kalau sekolah sudah berbuat dan sebagainya, beliaunya akan memperhatikan. Kalau belum apa-apa sudah minta dulu juga nggak diperhatikan. Ini sudah berupaya dan ini menjadi pilot project. Nanti saya upayakan ke sana Pak. Saya bismillah mudah-mudahan ditakdirkan bisa ke sana, nggak barengan dengan acara Pak. Karena ini tentunya panjenengan mungkin belum, jalan Bantul itu belum bisa dijalani dengan kendaraan. Saya sudah ke sana Pak. Tahun itu jalan kaki dari Kepanjen sampai ke Balikambang tahun 83 saya berangkat dari Panjen ini jam 9 malam sampai sana kalau nggak salah jam 2 pagi, jam 3 pagi waktu itu tahun 82. Belum Pak, belum bisa dilewati mobil, masih begitu itu karena penasaran dengan Balikambang. Sekarang sudah luar biasa di sana, sudah go internasional, mudah-mudahan apalagi dengan JLS. Kalau SDM 3 Srigojo IP-nya kurang ya malu Pak kepala sekolahnya gitu Pak ya. Kemudian itu ini menangkap peluang yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Sas ya, Pak Arizal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kita sekali lagi bahwa era saat ini era teknologi informasi, sehingga wawasan kita harus terbuka. Kita belajar, semangatnya ku kejar katanya. Ku kejar itu semangatnya meningkatkan kualitas, kemudian kejar itu kerjasama dan belajar. Ini kalau nggak ada kerjasama nggak akan bisa terwujud Pak Arizal, Pak Sas ya. Sehingga tingkatkan kualitas, terus kerjasama dan terus belajar. Kalau ini tentunya tujuan kita akan bisa kita capai bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian tentunya bagaimana kelemahan-kelemahan yang mungkin selama ini diinventarisir Mas Arizal, tentunya bisa ada solusi melalui diskusi, melalui pelatihan panjenengan kan nanti akan diinventarisir oleh apa sih masalahnya. Yang jelas itu biasanya masalahnya itu males. Jadi masalah pertama IT itu nggak bisa segera kita
pahami, kita itu males. Itu contohnya saya sendiri. Saya sendiri itu nggak begitu bisa di IT karena ya males saja, karena ya pokok-pokok kira lebih. Tapi dengan Android, dengan HP ini kan memudahkan, bisa semua. Jadi bisa semua. Saya yakin sekarang masyarakat itu sudah mayoritas memegang HP Android, sehingga ini perlu dimanfaatkan. Jangan sampai fiturnya, aplikasinya banyak tapi ditutup cuma untuk WA sama anu saja, gitu ya. Yang lain-lain nggak pernah. Eman nanti di sini bisa melihat YouTube, bisa melihat yang lain. Bah Google, kalau Bapak Ibu guru kalau sulit sekarang referensi itu mudah melalui Google kan. Google panjenengan apa kesulitannya akan mudah. Kemudian menggunakan IT itu tentunya etikanya juga harus diperhatikan. Etika, kemudian antisipasi permasalahan IT karena tidak sedikit berita hoax. Satu, yang dua, kita mudah men-sharing. Hati-hati. Jadi saring dulu baru di sharing. Jangan nggak nyaring plus langsung dibablas. Bos bablas ini ya, begitu ternyata nggak benar, ikut menanggung dosa. Hati-hati walaupun teknologi ini apa tuh jelas, kadang beritanya lengkap tapi belum tentu benar. Kadang ada orang mohon maaf kejahatan itu selalu ada di mana-mana. Di IT pun ada kejahatan yang ada. Oleh karena itu filter, kemudian sharing sebelum disaring dulu sebelum disaringkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti materinya Bu Protokol langsung dari Mas Rizal sama mungkin ada pemateri. Saya cukup memberi wawasan ini. Yang penting nanti ke depan mari kita bersinergi. Apa yang kita bisa disinergikan antara Yayasan Indonesia Digital Merdeka ya, jadi IDM itu ingat saya itu Indeks Desa Membangun kemarin. Kalau saya mengalami berarti Indonesia Digital Merdeka. Kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu guru dengan merdeka mengajar. Merdeka mengajar itu sebenarnya konsekuensinya berat Bapak Ibu. Bukan merdeka mengajar terus sampai nanya sendiri, bukan. Justru kualitas kemandirian ini yang dikedepankan. Untuk mandiri harus memiliki kompetensi, harus memiliki kualitas, sehingga harus terus belajar. Demikian juga merdeka belajar, bukan dibiarkan, justru kalau tidak aktif justru akan ketinggalan. Juga bagaimana terkawal dengan baik, karena COVID itu memberikan pelajaran bagi kita. Ternyata belajar tidak harus tatap muka kan kemarin, sehingga melalui IT dengan kurikulum merdeka ini tentunya bagaimana siswa-siswi pun ini memiliki kemandirian, bagaimana mengembangkan kualitas minat bakatnya masing-masing, bagaimana apa itu pengembangan karakter yang unggul itu ya ulet, ya rajin, ya disiplin, ya berpikiran maju, kemudian juga kreatif, juga memiliki karakter, memiliki semangat sehingga pelajar kita ke depan menjadi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, IT-nya juga dipahami Pak, apa tuh harus digunakan, karena ada istilahnya global. Jadi kompetensinya kompetensi global, tetapi perilakunya perilaku keindonesiaan, Pancasila. Ya lemah lembut, ramah, kemudian sopan, kemudian mengedepankan semangat kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia, kemudian bertakwa, berpikir kritis, kemudian kreatif, dan juga kebinekaan yang global. Jadi banyak kebinekaannya bukan lokal tapi global.
karena kita tidak mungkin bisa menghindar dari pengaruh luar, tapi bagaimana mengantisipasi pengaruh itu bisa positif sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan Pancasila. Pancasila ini mengajarkan tentang kehidupan lengkap yang di sana, dan Pancasila dengan agama itu ajaran agama yang ajaran Pancasila itu tidak ada yang melanggar agama kita semuanya, sehingga ini kita kawal bersama-sama memiliki, kalau terakhir itu memiliki kecerdasan akal siswa kita. Bapak Ibu guru ya, ini Bapak Ibu guru kan ada memiliki kecerdasan hati, smart hatinya, kemudian memiliki kecerdasan perilaku. Jadi akal, hati, dan perilaku. Jadi ini akal tentunya kecerdasan berpikir, kemudian hati bagaimana memposisikan, bagaimana menyikap dan sebagainya, kemudian kecerdasan perilaku yang tentunya yang bermoral, perilaku yang baik itu bagaimana. Itu saja Pak Syah, Pak Mas Rizal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya membuka saja, nanti yang mengisi saya kalau bagian buka-buka senang, jadi karena buka itu enteng, karena yang ngisi itu yang berat itu Mas Arisa, karena materinya harus kan serahkan pada ahlinya, kalau bukan ahlinya nanti nggak apa. Ini saya justru banyak belajar ke Mas Arisa, nanti kami akan berkolaborasi mudah-mudahan ke depan di tahun anggaran yang akan datang, nanti bisa bersinergi dengan program kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan, sehingga kalau ini hanya spontan saja Pak, sehingga ini spontan karena bonek ya, tapi bonek bukan Surabaya, tapi bodoh nekat Mas Arisa. Ketemu saya 2 kali, iya Pak, ya oke, saya biasa Pak, di Camat pun juga memfasilitasi masyarakat itu spontan aja, spontan, walaupun hari ini saya punya sibuk sekali dan ada beberapa, tapi saya upayakan ini tadi ke sini ternyata masih sudah ditunggu orang, sehingga saya agak terlambat, mohon maaf.